Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Memasuki hari yang ke-18, kita coba untuk mengkaji tentang Al-Quran. Yang kita tahu bahwa di bulan Ramadan juga diturunkannya Al-Quran. Kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, di mana-mana semangat umat Islam, terutama semangat membaca Al-Quran, tidak hanya di masjid-masjid, di musholla, di kantor, bahkan juga sekarang sudah mulai terbiasa membaca Quran di kendaraan umum, di kereta dan lain sebagainya. Ini ada bentuk rasa kecintaan kita kepada Quran. Sebab Rasulullah telah menjamin dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hanya saja memang apa kita terbatas kepada kelompok orang yang hanya membaca, ataukah kita hanya dalam masuk kelompok membaca dan juga memahami arti daripada Al-Quran tersebut, atau yang lebih luas lagi, tidak hanya membaca, mengerti maknanya, tapi juga kita mengamalkan isinya. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadisnya, man qara'al Qur'an fastadharu fa halala halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengerti isinya, bahkan mempraktekannya, kemudian dia katakan bahwa yang halal adalah halal dan yang haram itu haram, maka jaminannya dia akan dimasukkan dalam surga. 3 kelompok macam yang membaca, mengerti makna, dan juga mengamalkannya. Itu sesuai dalam surat Al-Fatir. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidatun wa minhum sabiquna bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir." Surat Al-Fatir ayat 30. Kemudian Al-Quran yang kita cintai diwariskan ke kitab tersebut, Al-Quran, kepada umat manusia, umat Islam yang terpilih, min ibadina, dari hambaku. Tidak sembarangan dipilih oleh Al-Quran. Cuman setelah terpilih umat-umat Islam ini, mereka terbagi kepada 3 kelompok. Faminhum dzalimun li nafsi, ada kelompok yang sudah mengerti Al-Quran tapi menganiaya diri sendiri. Dia tahu Quran melarang kita untuk melakukan perbuatan zina, tapi dia lakukan juga. Dia tahu bahwa Al-Quran juga melarang melakukan perbuatan korupsi, mencuri dan lain sebagainya, tapi dia juga masih melakukan. Termasuk juga dia punya harta banyak segala macam, wa'atuz zakat, dan berikanlah zakat, tapi tidak pernah dia menafkahi zakat, mengeluarkan zakat. Ini adalah orang yang mendolimi dirinya. Dia paham Al-Quran tapi dia justru menganiaya diri sendiri. Dia tahu bahwa aqimus sholat, dirikanlah sholat, tapi dia tidak pernah sholat. Termasuk juga diwajibkannya puasa, dia tidak pernah puasa. Ini yang disebut dengan zalim nafsi. Orang seperti ini Allah ancam dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanqa wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka dia akan diberikan kehidupan yang susah. Bukan tidak punya duit, harta banyak, rumah megah, istri cantik, tapi kehidupannya tidak pernah senang. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Siapa yang mau? Di dunia saja orang buta, susah kita. Ke mall susah, kemana-mana susah, di mana-mana harus dituntun, harus pakai pembantu dan lain sebagainya. Ini di akhirat dikumpulkan keadaan buta. Begitu bangun dari kubur, dia tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian dia mengadu kepada qala rabbi lima hasartani rabbi, qala rabbi lima hasartani, ya Allah, kenapa saya lima hasartani a'ma, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal waqad kuntu basiran, padahal waktu di dunia saya bisa melihat, kok kenapa di akhirat saya nggak bisa melihat?
lihat. Qala, dijawab oleh Allah, kadzalika atatuka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Itulah perbuatanmu ketika dunia sudah diingatkan jangan berzina. Berzina juga. Kerjakan sholat, tidak mau sholat. Melakukan puasa, tidak mau puasa. Kau lupakan ayatku, kata Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini aku lupakan kau. Itu kelompok pertama. Yang kedua, faminhum muqtasidatun, ada kelompok yang separuh-separuh. Sholat iya, mencuri iya, puasa iya, berbohong juga iya, zakat iya, korupsi iya. Itu namanya muqtasidatun. Gemar ibadah, gemar juga berbuat dosa. Itu namanya muqtasidatun. Dan yang kelompok ketiga, faminhum sabiquna bil khairati biiznillah. Ada kelompok yang berlomba-lomba di jalan Allah, tapi dengan izin Allah, bukan karena dia, izin Allah yang mengizinkan. Contohnya apa? Banyak orang yang kaya, hartanya banyak, rumahnya megah, tapi sampai sekarang belum sempat dia pergi ke Baitullah. Kenapa? Karena belum izin Allah. Tapi ada orang yang tukang beca, tukang jual buah, dia kumpulkan setiap hari 50.000, 100.000, sampai terpenuhi untuk membayar kuota sebanyak 25 juta, dapat porsi haji sampai berangkat haji. Sementara orang yang banyak hartanya sampai meninggal dia belum sempat berangkat haji. Naudzubillah, subhanallah. Dzalika wal fadlul kabir. Itulah memang istimewa yang luar biasa. Demikianlah kultum hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak hanya membaca, memahami isinya, dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.